Ibu berharap kabarmu semuanya dalam keadaan baik dan siap untuk mengikuti pelajaran pagi hari ini. Ibu kembali menghimbau kepada kamu semuanya supaya kita mengupayakan, melestarikan, dan menjalankan himbauan pemerintah tentang protokol kesehatan dengan sering memakai masker dan sering cuci tangan dengan menggunakan sabun di air yang mengalir dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Anak-anak, mari kita simak video berikut untuk materi kita hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita perhatikan animasi yang Ibu tunjukkan ini. Subtema 1 pembelajaran 2 tentang menyusun dan merangkai cerita. Kemudian mengolah informasi dan yang terakhir organ gerak hewan beserta fungsinya. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. Yang kedua, mampu mengolah informasi dan menjadi sebuah cerita secara tepat. Ketiga, mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Yang terakhir, mampu mengidentifikasi gerak ikan di air secara tanggung jawab. Ini nanti merupakan bentuk cerita. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. Bagaimana cara menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut? Yang pertama adalah mencari inspirasi untuk menciptakan ide. Kemudian yang kedua, kita menulis premis atau kalimat-kalimat atau dalam bentuk ringkasan. Yang ketiga, membuat catatan penokohan termasuk tokoh utama dan tokoh pendukung. Yang keempat itu menentukan konflik atau masalah yang timbul di dalam cerita. Yang terakhir, menentukan latar atau tempat di manakah kejadian atau masalah itu terjadi. Kemudian yang berikut, mengolah informasi dan menjadi sebuah cerita secara tepat. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara mengolah informasi menjadi sebuah cerita yang benar, maka terlebih dahulu kita harus tahu apa itu informasi. Informasi itu adalah ucapan dan ekspresi atau kumpulan pesan penting yang harus disampaikan. Informasi ini sebenarnya sudah sering kamu dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Informasi ini juga sering disebut sebagai berita. Kemudian kita masuk ke pembelajaran IPA tentang organ gerak hewan beserta fungsinya. Kita telaah beberapa contoh hewan seperti yang sudah Ibu tunjukkan ini. Gambar ikan. Ikan itu memiliki organ gerak. Ikan bergerak dengan menggunakan sirip. Kemudian yang berikutnya adalah gambar katak atau gambar kodok. Katak ini juga memiliki organ gerak dengan menggunakan kaki, kemudian jari kaki, kemudian di kakinya itu terdapat selaput. Yang ketiga adalah gambar burung. Burung ini juga memiliki organ gerak dengan menggunakan sayap. Yang berikutnya adalah gambar ular. Ular bergerak dengan tulang dan otot. Kemudian kadal. Kadal ini bergerak dengan menggunakan kaki. Nah, masih banyak juga hewan-hewan lain atau makhluk hidup lain yang memiliki organ gerak. Namun itulah yang bisa Ibu sebutkan sebagai contoh hewan yang memiliki organ gerak. Nah, anak-anakku, yang menjadi penugasan kali ini adalah kamu boleh simak bukumu, buku tema 1 dengan teks gerak ikan di dalam air. Buka halaman 16. Temukanlah ide pokok dalam setiap paragraf. Nah, bacaan gerak ikan dalam air sudah Ibu paparkan di dalam slide ini. Kamu boleh baca dan kerjakanlah sesuai dengan petunjuk soal. Sekianlah yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih dan salam sehat. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugasmu, kamu boleh lihat di akhir video ini. Terima kasih dan tetap semangat. Salam sehat.